Soal nomor 7 di sini ada seorang perempuan yang dia usianya 24 tahun. P1A0, nifas 3 jam, ibu tidak memiliki keluhan dan sudah beristirahat. Oke, ini penting ya. Kemudian hasil pemeriksaannya tensi normal, nadi normal, napas normal, suhu normal, mamainya lembek, kolostrumnya positif, TFU-nya 2 jari di bawah pusat kontraksi uterus keras. Bidan memperbolehkan ibu untuk berdiri dan berjalan-jalan. Apakah masa yang dialami oleh ibu saat ini? Nah, soal ini menanyakan tentang fase-fase dalam masa nifas. Nah, teman-teman, nifas itu kan secara definisi dari masa setelah plasenta lahir sampai dengan 40 hari postpartum. Ini definisi dari masa nifas ya. Nah, nifas itu sama artinya dengan puerperium, sama artinya dengan postpartum. Jadi kalau nanti teman-teman nggak ngelihat ada nifas, nggak ada postpartum, itu puerperium sama artinya ya. Nah, dari plasenta lahir sampai dengan 40 hari postpartum ini ternyata periode nifas itu bisa kita bagi-bagi lagi ya. Ada 4 periode, tetapi mungkin teman-teman di referensi yang berbeda bisa menemukan kalau hanya ada 3 periode saja. Ya, jadi ada 2 versi nih teman-teman. Ada yang menulis 4, ada yang menulis 3. Saya pakai yang 4 karena kalau di pedoman-pedomannya Kemenkes itu dia tuliskan yang 4 bukan yang 3 ya. Nah, periode pertama itu adalah immediate postpartum atau postpartum dini. Periode immediate postpartum atau postpartum dini adalah masa dari plasenta lahir sampai dengan 24 jam postpartum. Lalu ada early postpartum atau intermediate postpartum, ini adalah masa dari lebih dari 24 jam sampai dengan 1 minggu postpartum. Lalu ada late puerperium atau puerperium lanjut, ini adalah masa dari lebih dari 1 minggu sampai dengan 6 minggu postpartum. Lalu ada remote puerperium, ini bisa terjadi berbulan-bulan gitu ya. Jadi meskipun masa nifas itu hanya sampai dengan 40 hari, ternyata proses pemulihan dari masa nifas sampai dengan nanti dia kembali pulih organ-organnya seperti masa sebelum hamil itu lebih dari itu gitu. Makanya orang tuh kalau mau hamil lagi harus dijarak minimal 2 tahun. Kenapa harus dijarak minimal 2 tahun? Karena pada kenyataannya tubuh kita untuk kembali pulih, organ-organ kita untuk kembali pulih seperti masa sebelum hamil itu nggak cukup waktu hanya sampai dengan 40 hari. Dia pulihnya itu bisa ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang sampai dengan 1 tahun gitu. Makanya harus dijarak dengan kehamilan berikutnya supaya organnya itu pulih dulu baru hamil lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Di sini dia katanya nifasnya 3 jam. Kalau dia nifas 3 jam berarti dia masih di 24 jam pertama kan? Maka fasenya itu adalah immediate postpartum atau postpartum dini. Karena tidak ada istilah postpartum di opsi jawaban, berarti kita bisa pakai istilah puerperium ya. Puerperium dini. Maka jawabannya adalah yang C. Kemudian kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini ada pertanyaan seperti ini. Proses mengecilnya uterus mulai dari kala 3 persalinan sampai dengan kembali normal seperti masa sebelum hamil disebut dengan apa? Nah, tadi saya udah cerita di depan ya teman-teman ya, bahwa uterus itu dia yang tadinya besar, dia akan mengecil setelah bayinya lahir dan proses dia mengecil itu kita sebut dengan istilah involusi uterus ya. Nah, Kak, kalau subinvolusi itu apa? Subinvolusi ini adalah kondisi yang tidak normal. Jadi harusnya tadi kan misalnya setelah plasenta lahir TFU-nya pusat. Setelah plasenta lahir TFU-nya 2 jari di bawah pusat. Terus 7 hari postpartum harusnya TFU-nya pertengahan pusat simfisis. Nah, kalau misalnya ternyata dia 3 hari postpartum TFU-nya pusat, berarti kan nggak normal. Nah, kondisi itulah yang kita sebut dengan subinvolusi. Ya, jadi subinvolusi itu adalah kondisi tidak normal di mana TFU tidak turun sesuai dengan
batasannya, gitu ya. Contoh soalnya, kalau dia 3 hari postpartum, itu harusnya dia paling tidak sudah 3 jari di bawah pusat, ternyata misalnya dia TFU-nya sepusat. Nah, inilah yang kita sebut dengan istilah subinvolusi uterus. Apa yang bisa menyebabkan subinvolusi uterus? Subinvolusi uterus itu merupakan gejala dari satu, bisa karena infeksi pada masa nifas. Ya, biasanya kalau ada infeksi pada uterus, pasti uterusnya nggak turun TFU-nya. Kemudian yang kedua, bisa juga terjadi akibat adanya sisa plasenta. Ya, jadi kita harus kaji dua hal ini jika kita menemukan kasus subinvolusi uterus. Kemudian kita ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini kita sudah masuk ke topik baru ya teman-teman ya, di mana topiknya ini adalah asuhan pada masa nifas 6 jam sampai dengan 42 hari pasca salin. Nah, kalau nanti teman-teman ditanyakan apa asuhan yang harus diberikan, apakah asuhan yang tepat untuk ibu nifas, maka teman-teman harus lihat dia waktunya kapan. Ya, karena asuhan nifas itu sesuai dengan waktu kunjungannya. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah lihat ya di modul dan juga di video materi saya sudah jelaskan bahwa untuk masing-masing kunjungan nifas itu dia ada tujuan atau fokus asuhan yang berbeda-beda. Jadi jawaban teman-teman nanti harus sesuai dengan fokus asuhan di masing-masing periode atau di masing-masing waktunya. Ya. Contoh, di soal ini dia 6 jam yang lalu melahirkan. Berarti di kepala kamu harus sudah dipikirkan, artinya saya harus memberikan asuhan yang ada di fokus asuhan 6 sampai dengan 48 jam postpartum. Kemudian kita lihat semuanya dalam batas normal, teman-teman. Apakah asuhan yang tepat? Kita lihat, memastikan ibu mendapatkan cukup istirahat. Tidak tepat, karena memastikan ibu dapat cukup istirahat itu di 37 hari atau 28 hari. Terus B, mencegah perdarahan postpartum. Betul, karena salah satu fokus asuhan di 6 sampai dengan 48 jam itu adalah mencegah dan deteksi dini perdarahan masa nifas akibat atonia uteri. C, menilai adanya tanda-tanda infeksi. Salah, karena menilai adanya tanda-tanda infeksi itu untuk yang 37 hari atau 28 hari. Memastikan involusi uterus berjalan normal, ini juga bukan, karena dia ada di 37 dan juga 28 hari. Memastikan ibu mengkonsumsi nutrisi sesuai kebutuhan, ini juga bukan, karena dia adanya di 37 hari dan 28 hari. Sehingga jawaban yang tepat itu menjadi yang B. Kalau teman-teman tidak menghafalkan ini, kalau teman-teman tidak ingat dengan pedoman ini, pasti kayak benar semua kan jawabannya, gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau nanti ketemu soal nifas, ibunya semuanya dalam batas normal, kalian perhatikanlah waktunya, dia nifas hari keberapa, dia nifas jam keberapa, karena fokus asuhan kita itu akan sesuai dengan waktunya. Gitu ya. Supaya nanti teman-teman nggak bingung kok kayaknya jawabannya mirip-mirip semua, benar-benar semua gitu ya. Ya, itu kuncinya ada di waktu. Terus soal nomor 10. Soal nomor 10 ini ada seorang perempuan yang usianya 24 tahun baru saja melahirkan di PMB. Setelah proses persalinan selesai, ibu dan bayi dijadikan satu ruangan agar ibu dan bayi dapat selalu bersama. Dan ibu lebih dekat jika ingin menyusui bayinya. Apakah nama tindakan yang dilakukan oleh bidan tersebut? Nah, kata kuncinya ini teman-teman. Selalu bersama. Lebih dekat. Nah, kalau dia bilang kita satukan antara ibu dan bayi, itu berarti kita melakukan proses rooming in. Ya, rooming in ini adalah jenis perawatan pada ibu nifas di mana kita menyatukan antara ibu dengan bayinya dalam satu ruangan.
Jadi kalau dulu mungkin antara ibu sama bayinya itu dipisah gitu ya, katanya ibunya dikasih waktu untuk beristirahat sehingga bayinya ditaruh di ruang bayi. Nah, tapi kalau sekarang itu harus sudah ditinggalkan ya teman-teman ya, selama ibunya sehat, bayinya sehat, kita harus memastikan bahwa ibu dan bayi itu berada dalam satu ruangan. Mereka harus rooming in. Kenapa harus rooming in? Karena banyak sekali manfaat dari rooming in, teman-teman. Manfaatnya adalah yang pertama, meningkatkan keberhasilan menyusui, sehingga tidak ada kesempatan untuk si bayi mengalami bingung puting lah, harus diberikan susu formula lah gitu ya. Kalau dia dari awal sudah menyusu, pasti tingkat keberhasilan menyusunya akan lebih baik. Kemudian, rooming in ini juga akan mempermudah proses bonding dan attachment. Bonding dan attachment itu kelekatan antara ibu dan bayi. Nah, kelekatan ini dibentuk, teman-teman. Kelekatan ini memang secara alamiah ada, tetapi untuk meningkatkan kelekatannya itu harus kita bentuk. Nah, membentuk kelekatan antara ibu dengan bayi, salah satu upayanya adalah kita biarkan mereka terus-terusan bersama sejak awal. Nah, ketika mereka melakukan rooming in, ada bonding dan attachment, maka si bayi ini akan lebih memahami ibu dan ibu akan memahami bayinya gitu. Jadi ada yang namanya bioritme. Alur dan kebiasaan bayi ini akan mengikuti pola ibu, ibu juga akan mengenali pola kebiasaan bayinya. Akan lebih baik nanti ke depannya untuk proses perawatan bayi. Kemudian, rooming in juga menurunkan risiko infeksi karena si bayi tidak bersama dengan bayi-bayi lainnya, dia hanya bersama dengan ibunya. Menurunkan risiko icterus karena dengan dia rooming in, dia bisa menyusui secara rutin gitu ya, on demand kapan bayi butuh disusui, maka risiko icterusnya akan menurun dan juga melatih keterampilan ibu merawat bayinya. Tapi ada syaratnya ya teman-teman ya, bayinya dalam kondisi sehat, ibunya juga dalam kondisi sehat.